Shalom. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Shalom. Yang di belakang juga shalom. Apa kabarnya hari ini? Kalau luar biasa, pasti senyumnya luar biasa juga buat Tuhan. Beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama sudah kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita akan memulai ibadah ini. Mari kita samakan satu hati kita. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan kekuatan baru, dengan semangat yang baru Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Bapa, hari ini kami percaya sesuatu pasti terjadi dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang datang dengan segala pergumulan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Satu kerinduan kami ya Bapa, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap untuk terus menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Sebelumnya kita akan mendengarkan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga melalui multimedia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Pergerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak saudara, sebelum kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita akan memuji muliakan Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, dengan senyumannya dari jauh katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Yang di rumah-rumah juga bersukacitalah dalam Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita akan puji sama-sama ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, suka di dalam siapa? Dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan sama-sama bersuka, bersuka. Amin. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi dari awal katakan pujian ini bapak saudara yuk. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Lebih semangat lagi, bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Bersuka citalah di dalam Dia. Suka di dalam Tuhan. Mari sama-sama sambil lambaikan tangan kita yuk. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Nanti bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, suka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Nanti bersuka, esok bersuka. Sekarang bersuka, nanti bersuka. Sekali lagi, sekarang bersuka. Sama-sama bersuka citalah. Sorakan, sorakan, ye. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyaksikan Voice of Pentecost multimedia. Mari kita menyaksikannya. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus.
Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Merayakan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua.
Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal. Mari terus kita, saudara, mari kita akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Mari masing-masing pribadi lepas pribadi, kita bangun penyembahan kita. Betapa besar kasih Allah bagi kita semua. Mari bersyukur, terus bersyukur atas kasih-Nya. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Bapa. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Jamah hati kami ya Roh Kudus. Damai sejahtera sukacita itulah bagian kami dari-Mu ya Tuhan. Sebelum terus kita menyembah Dia, saudara, mari rendahkan hidup kita di hadapan Dia. Sambutlah Dia Raja damai. Hialala bashandara lalamu. Hina lala masanda. Hina lala maso. Hina lala masandi. Hiralala bukana nama sandara maya lalamu. Betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mari kita angkat pujian sama-sama. Ora masyadara. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan lagi, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya
binasa, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Tuhan, ku sembah Kau, kami sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, kami sembah, ku sembah Kau. Hanya Kau Yesus, Engkau yang layak untuk ku sembah. Lebih lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah Kau, hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. Kami menyembah-Mu, sembah, hanya Kau yang layak, yang layak untuk ku sembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama katakan lebih lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. Sembah Dia, sembah, hanya Kau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari sambil angkat ke tangan kita sama-sama. Ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Yesus yang layak, Yesus untuk ku sembah. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, ku sembah, amin. Ku hanya Yesus yang layak, Yesus yang layak untuk ku sembah. Sama-sama, ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau. Sembah Dia, ku sembah Kau, Yesus yang layak untuk ku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ora baralama syandara lama 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 syandara lama 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 lama. Yesus, Kau yang layak untuk kami sembah. Mari bebaskan hati kita, bebaskan jiwa memuji Tuhan. Syaralala marala 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 marala. Syaralala marala marala mo.
Mari terus sembah Tuhan, sama-sama sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Syadala barala 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 barala. Syadala barala barala mayarala barala mu. Yesus, Kau ku sembah. Oh, haleluya. Syadala barala 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 barala. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengerasakan nama kani kini kaya seketo. Ini mihaka na kaya kini no makana nasi. Ini mikhara bahata kan mas. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sebab itu kami memuji menyembah Engkau. Bapa, ya Bapa. Bapa. Irara Bapa Bapa Bapa. Irara Baka nama hara Bapa Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari terus sembah Tuhan. Irara. Mari jangan sia-siakan waktu kita hari ini. Saya minta mohon waktu sedikit saja kita menyembah Tuhan sama-sama. Sesuatu yang sudah lama tidak pernah kita alami. Hari ini mari mohon, minta kepada Bapa. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Ora barala basyandara la barala 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 barala. Syandara la barala la 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 barala 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 barala. Syarala la barala 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 barala. Yes. Syarala la barala la 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 barala la barala la 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 barala barala barala. Syarala la 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 barala 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 barala. Jesus, 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 Jesus. Kini kai sakit kai. Syara la barala la barala 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 barala. Syara la barala 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 barala. Mari terus sembah Dia. Ayo saudara yang ada di rumah-rumah, sama-sama di tempat ini kita sehati. Hikaraba karaba sikakaraba karaba syakaraba syakaraba barala 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 syarala barala 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 syarala barala.
Hanya dapat dalam Yesus. Kalau Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita tahu kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan pikiran kita. Dan oleh sebab itu, mungkin situasi hari-hari yang seperti tadi kita tidak alami. Kalau kita rindu hari-hari ini itu terjadi, mari terus berdoa, Bapak Ibu. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hanya Yesus, hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Kalau sebentar kami duduk mau diam Tuhan, mendengar isi hati-Mu, pakai mulut bibir hamba Tuhan, pakai hati hamba Tuhan, untuk bercerita tentang kebaikan-Mu. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, senangkan mereka dengan firman-Mu, biar firman-Mu lah yang membuat sukacita mereka Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu memang hari-hari ini kondisi kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan Bapak Ibu. Maka tema khotbah saya, hidup selalu bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, situasi hari-hari ini memang membuat kita khawatir, takut, di mana pandemik 19 belum berlalu Bapak Ibu. Belum berlalu. Sudah timbul kembali varian-varian baru. Dan juga kebutuhan-kebutuhan semakin tinggi, di mana harga-harga semakin meningkat di bulan-bulan Desember nih. Bahkan memasuki penghujung tahun yang kita tidak tahu apa yang mungkin terjadi ya ke depan. Tetapi firman ini mengatakan kita harus hidup, harus bersuka cita di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak pasti, tetapi tetap bersabar dalam kondisi yang tidak memungkinkan dan banyak berdoa. Sabar lewat doa, kita dapat bertemu. Ketika kita berdoa, kita dapat bertemu dan bercerita dengan Tuhan dan banyak memuji menyembah, membaca firman Tuhan, semakin hidup intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya alami hal-hal seperti itu.
Saya kadang-kadang duduk menangis di kaki Tuhan. Tuhan, gelisah Tuhan, saya gelisah. Di keadaan yang tidak menentu Bapak Ibu. Tapi harus kita berjalan. Harus kita berjalan Bapak Ibu. Harus kita, nggak mungkin kita di rumah saja. Tapi kita harus tetap berjalan. Bapak Ibu, kalau kita, Bapak Ibu, di hari-hari ini kita masuk ke dalam masa-masa perayaan Natal, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di masa-masa dulu di dalam firman Tuhan, di Lukas 2 ayat 8 sampai 9, bagaimana suatu peristiwa tentang para gembala yang tidak dipandang orang pada saat itu sebab kehidupannya yang hina, kotor. Tetapi malaikat berkenan dan pertama kali bertemu, kalau kita lihat di dalam firman itu, adalah para gembala itu Bapak Ibu. Dan kita lihat di Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di tengah-tengah keadaan yang menakutkan hari-hari ini, Tuhan katakan jangan takut. Sebab berita Natal disampaikan kepada semua orang, di mana Yesus telah lahir sebagai juru selamat bagi kita. Di mana Tuhan Allah menjadi sama dengan kita. Dan di mana Yesus Tuhan mau merasakan hidup dekat dengan kita. Dan perlu kita ingat, Tuhan Yesus bukan bayi lagi. Tetapi dia sudah kembali ke sorga, sudah menjadi Tuhan. Dan dia Allah, Tuhan yang maha hadir di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus maha hadir. Jadi panggil dia dimanapun kita berada. Panggil Yesus, Tuhan tolong saya. Tuhan sertai saya. Sertai saya di dalam kondisi apapun Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Matius 1 ayat 23b dikatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini tema Natal dari GBI Gatot Subroto yang disampaikan gembala sidang kita di saat MDPJ kemarin Bapak Ibu. Disampaikan dan sebab itu berita Natal hari ini dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari hadirkan Tuhan di dalam apapun kehidupan kita. Jangan takut sebab berita kesukaan besar yang Tuhan Allah sampaikan, sebab pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi. Sebab hadirat Tuhanlah yang menyembuhkan, membebaskan kita Bapak Ibu. Hadirat Tuhan yang membebaskan kita, memuaskan kita, menenangkan kita. Tidak bisa seperti lagu tadi. Hanya Yesus jawaban doaku Tuhan. Hanya Yesus, hanya di kaki Yesus aku tenang. Dan oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nats khotbah saya ambil di Injil Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal berita Natal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita lihat di Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, masalah boleh ada dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa ada pengharapan, ada pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan dan percaya penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus selalu menyertai kita, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, Yesus jawabannya. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita muncul logika-logika kita. Karena firman Tuhan bilang bahwa keinginan iblis itu kita jauh. Kita dijauhkan dari hadirat Tuhan. Iblis itu senang kalau kita jauh, bahkan mengambil sikap putus asa.
tetapi berserahlah kepada Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Yesaya 32 ayat 15, dikatakan seperti ini, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dikatakan sampai dicurahkan roh dari atas, artinya kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah, atau kita dipenuhi roh Allah. Pasti diberikan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, mari kejar terus hadirat Tuhan, sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab hadirat Tuhanlah yang membuat damai, sukacita, ketenangan, dan setiap jawaban-jawaban doa kita pasti terjawab. Tetapi selama kita tidak mengalami hadirat Tuhan atau kekosongan hati dan menjauh dari Tuhan, kita akan mengalami ketakutan-ketakutan dan hidup dalam ketidakpastian. Tetapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan dan roh Tuhan dicurahkan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan lebat Bapak Ibu. Hutan lebat jadi kepenuhan. Tetapi ketika kita jauh dari Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, hidup kita ada dalam kegelisahan. Kering Bapak Ibu, kering. Seperti kita hidup di padang pasir yang tidak kelihatan, hanya panasnya yang terjadi. Dalam diri kita panas terus, apapun yang kita lakukan selalu salah. Selalu salah, apapun yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita dalam hadirat Tuhan, percayalah, dikatakan kebun buah-buahan menjadi hutan lebat Bapak Ibu. Dipenuhi berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, berita Natal dikatakan, sabarlah dalam kesesakan. Di kitab Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu, seorang yang sabar seperti pahlawan di tengah-tengah kondisi peperangan. Seorang pahlawan dituntut kesabaran menanti-nanti sebuah kemenangan. Bapak Ibu, pasti di tengah-tengah keadaan yang menakutkan, dan kita dikatakan seorang pahlawan mampu menguasai diri, tetap tenang sebab memiliki sebuah pengharapan, yaitu sebuah kemenangan yang pasti dari buah suatu kesabaran. Bapak Ibu, tentu itu dari Tuhan. Kesabaran itu dari Tuhan ketika kita hidup intim dengan Tuhan. Tujuan kita bukan untuk merebut kota Bapak Ibu. Sebab merebut kota belum tentu menang. Tetapi orang yang menang pasti menguasai kota. Kota adalah masalah dalam hidup kita. Yang perlu kita menang dari masalah yang kita hadapi. Jadi, apa masalah kita pada hari-hari ini? Harus kita menang dari masalah itu. Harus bisa kita kuasai masalah itu. Bukan berarti kita terus di dalam masalah itu terus. Kita merasa bahwa lebih enak di dalam masalah itu. Salah Bapak Ibu. Kita harus menang. Yang ketiga, berita Natal dikatakan bertekunlah dalam doa. Situasi hari-hari ini membuat kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau kita renungkan yang terjadi, pasti membuat kita seperti tidak kuat atau khawatir menghadapinya. Coba kita renungkan, kadang-kadang kita bisa rasakan seperti dulu. Kapan situasi seperti dulu lagi ya bisa terjadi. Di mana orang-orang yang kita cintai masih ada. Sahabat teman masih ada. Di mana tidak ada pembatasan-pembatasan. Terkadang kita bisa berjabat tangan, bahkan saling merangkulan. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu, bernapas saja susah Bapak Ibu. Oleh karena masker ini Bapak Ibu. Tetapi dikatakan taruhlah pengharapan kita ini ke dalam doa kita. Bertekun di dalam doa, sebab setiap yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Agar kita semakin dekat intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, keluarga kita butuh doa. Teman kita butuh doa. Kota ini butuh doa. Bangsa butuh doa. Tetapi kapan kita berdoa?
Sebab dikatakan doa dengan yakin. Kalau doa dikatakan dengan yakin atau dengan orang benar atau yang benar. Doa yakin dan benar Bapak Ibu. Kapan kita berdoa kalau kita tidak benar, tidak yakin Bapak Ibu? Sebab kita ini orang-orang yang dibenarkan Tuhan, sebab kita mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Dan menjadikan doa puji penyembahan itu menjadi ditambah membaca firman Tuhan, hidup kudus, menjadikan gaya hidup kita atau style kita setiap hari. Ayo lakukan itu Bapak Ibu. Saya kalau diangkut juga saya memuji menyembah. Dan lebih enak karena tidak dilihat orang saya komat kamit. Kalau dulu orang saya lagi nyembah nangis apa orang sering perhatikan saya karena lihat dari mulut saya, mimik mulut. Tapi kalau sekarang saya diangkut, saya doa nangis sama Tuhan. Rasanya indah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu, karakter kita ini dilihat orang. So, saya bilang, orang melihat bukan dari cara kita berbicara, cara kita berpikir, enggak, sifat dan kelaku kita Bapak Ibu. Apakah kita orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah Tuhan memandang kita? Orang yang melihat, pasti senang, ingin bercerita, ingin dekat dengan kita. Karena apa? Itu tadi kita orang-orang yang diubahkan Tuhan. Kita yang dirindukan Tuhan. Bapak Ibu, oleh sebab itu saya selalu katakan Bapak Ibu bahwa firman itu adalah pikiran Tuhan, inisiatif Tuhan. Dan oleh sebab itu dikatakan firman itu adalah Allah. Dan oleh sebab itu inisiatifnya adalah dari Yesus sendiri. Dan bagaimana kita mau berubah kalau kita tidak pernah baca Alkitab dan mau rindu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah banyak cerita dari Alkitab. Banyaklah merenung, banyaklah mulai mengambil hal-hal yang kesehariannya ada di dalam firman itu. Untuk menjadi gaya, style hidup kita. Sehari-hari Bapak Ibu. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, jadi saya boleh rangkum khotbah saya, ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, dikatakan bersukacita dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Pengharapan selalu ada ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, sabarlah dalam situasi apapun, walaupun di saat kita seakan-akan tidak ada pertolongan dan kesesakan sedang terjadi. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan yang ketiga, yang terakhir, bertekunlah dalam doa, tetaplah berdoa. Hanya lewat doa kita dapat menyampaikan setiap permasalahan, pergumulan kita. Dan buatlah doa puji penyembahan menjadi gaya hidup kita. Dan menjadi kesukaan kita. Dan suka masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita diajak untuk semakin intim untuk Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini mari kita andalkan Tuhan. Amin. Saya percaya jauh dari Tuhan. Kita tidak kuat. Kita pasti banyak masalah. Tetapi ketika kita hidup intim di kaki Tuhan. Percaya deh. Firman Tuhan bilang, kebun buah-buahan sudah berkat Bapak Ibu. Tapi dikatakan hutan itu dipenuhi dengan berkat-berkat itu. Amin. Mari bangkit berdiri. Kala ku
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sembah Dia. Syanara laba nara laba. Mari sembah Dia. Syanara laba nara laba nara laba. Haleluya. Syababa nara laba nara laba nara laba nara laba nara laba nara laba nara laba. Syanara laba nara laba nara laba. Mari terus sembah Dia. Syababa nara laba nara laba nara laba nara laba nara laba. Syanara laba nara laba nara laba nara laba nara laba nara laba. Syanara laba nara laba nara laba nara. Syanara laba nara laba nara laba nara laba nara. Syamanara laba. Syanara laba nara laba nara. Bapak terima kasih Tuhan. Dikatakan kalau hatiku damai, hanya ada di tangan Tuhan, hanya ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami Bapa, biar kami selalu dekat dengan Engkau, situasi kondisi apapun Bapa. Bahkan di hari-hari Natal ini Tuhan, biarlah hanya Engkau menghibur kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyenangkan kami Tuhan. Di situasi keadaan Bapa yang menakutkan Bapa. Dan kami percaya Tuhan bersama Engkau kami boleh melalui semua ini Tuhan. Dan kami tahu ke depan nanti Tuhan, setiap jawaban-jawaban doa kami Tuhan, kami rindu kembali kami beribadah. Kami bekerja Bapa, kami hidup Bapa seperti dulu lagi Tuhan. Di dalam kehidupan yang baru, paradigma yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini Engkau tanam, Engkau tumbuhkan di dalam hati kami. Dan biarlah menjadi berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan hati yang mengasihi Allah kita, berikan dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan kita Yesus dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari berikan dengan sukarela, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh melihat di layar Bapak Ibu Saudara akan ada nomor rekening dari Gereja GBI Cililitan. Bapak Ibu Saudara yang mempunyai mobile banking bisa langsung transfer, atau yang belum mempunyai mobile banking boleh catat nomor rekeningnya, dan nanti setelah ibadah ini boleh ditransfer melalui ATM
ataupun GoPay mungkin bisa, OVO mungkin, atau lain sebagainya ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk minggu depan kita akan merayakan Natal dan ulang tahun dari GBI Cililitan. Mari berbondong-bondong membawa rekan-rekan kita untuk kita boleh merayakan Natal dan ulang tahun GBI Cililitan di tempat ini dan di Zoom yang ada. Haleluya. Haleluya. Dan bila Bapak Ibu Saudara masih ada cool, mari datangi lewat Zoom, datangi lewat media-media yang diberikan oleh ketua-ketua cool Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bila sudah semua, kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat, dan di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan. Mungkin sudah ada yang ditunjuk untuk berdoa syafaat. Oh, Ibu Sumi. Oke, baik. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu yang di tempat dan yang di Zoom, kita akan satukan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapak buat berkat-Mu pada pagi hari ini dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, sehingga kami boleh di ujung tahun ini ya Tuhan, 13 hari lagi Tuhan, kami boleh meninggalkan tahun 2021 ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, penyertaan-Mu tidak berhenti sampai di sini, tapi Engkau selalu menyertai kami untuk menyongsong tahun baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dengan firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Supaya kami selalu bersuka cita ya Tuhan. Selalu bersabar dan selalu bertekun terus ya Tuhan untuk mencari Engkau ya Tuhan. Untuk mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini ya Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu, Pendeta Muda Libet ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam pelayanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Kau pakai lebih lagi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Pendeta Muda Libet ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun Engkau utus ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau berkati kehidupannya ya Tuhan. Setiap pelayanannya ya Tuhan yang tidak mengenal jerih lelah ini ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau segala jerih lelahnya dan segala usahanya tidaklah sia-sia. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan dan gembala sidang kami Pak Niko ya Tuhan Yesus. Engkau pemelihara yang ajaib ya Tuhan Yesus bagi keluarga Pak Niko. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati kesehatannya Pak Niko, pelayanannya juga penggembalaannya ya Tuhan. Terus Engkau berikan pewahyuan yang baru ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Untuk menjadikan umat-Mu Tuhan, untuk ikut serta di dalam menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga memberkati keempat wakilnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga memberkati keempat wakilnya di dalam penggembalaannya Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk karayan kami ya Tuhan Yesus. Pendeta Yohanes Raja Guguk ya Tuhan Yesus. Dan Ibu Olga, Engkau selalu menyertai dia di dalam pelayanan. Dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini Tuhan. Banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatannya, berkati penggembalaannya ya Tuhan. Juga berkati kepemimpinannya di Rayan 1G ini ya Tuhan. Biar membawa Rayan 1G lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati wakilnya Pak Sabto juga Tuhan.
di dalam penggembalaannya ya Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati seluruh gembala cabang ranting yang ada di Rayon 1G Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai hamba-hambamu ini ya Tuhan, di dalam penggembalaan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Asang Buleni ya Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Asang Buleni Tuhan, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati penggembalaannya ya Tuhan, yang sudah Engkau percayakan ya Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh keluarga besarnya, anak cucu menantunya ya Tuhan Yesus. Semua ada di dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberkati Indonesia, Engkau membawa Indonesia lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Presiden dan Wakilnya Pak Jokowi dan Ma'ruf, amin ya Tuhan Yesus. Engkau berikan roh hikmat marifat-Mu ya Tuhan, biar mereka boleh memimpin negara ini sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, lawatan Roh Kudus-Mu melanda Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, untuk generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Bangkitkanlah generasi Yeremia Tuhan, baik di cabang ranting maupun di Rayon ya Tuhan Yesus. Bergeraklah anak muda Tuhan. Kau akan pakai anak-anak muda ini Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Indonesia juga Tuhan, anak-anak muda yang ada di Indonesia ini Tuhan, akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk pemusik Tuhan, pemuji Tuhan, untuk multimedia ya Tuhan, dan semua hamba-hamba-Mu yang melayani dari pagi hingga siang, hingga selesainya ini ya Tuhan. Kau memberkati semuanya ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakannya ya Tuhan, pada zaman ini Tuhan, Engkau membuatnya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang terikat Engkau bebaskan. Terima kasih Tuhan, biar semuanya boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk lawatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami juga percaya ya Tuhan, bahwa segala masalah yang ada di bangsa ini Tuhan, seperti COVID Tuhan, kami percaya bahwa itu sudah selesai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk varian yang baru Tuhan, Engkau berikan kami kepercayaan ya Tuhan, untuk menolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk krisis ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semuanya Kau berikan kemampuan untuk melewati semuanya ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami untuk berjumpa kembali di minggu ke depan Tuhan, di mana kami boleh beribadah untuk merayakan Natal dan ulang tahun GBI Celilitan ini ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami, Immanuel, Allah berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau disempurnakan doa ini lewat berkat-Mu dari hamba-Mu. Saudara-saudara dikasih Tuhan yang ada di onsite, yang ada di Zoom, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom Pak Joko, Tuhan berkati. Ibu Supatmi, Novita dan Ko Willy. Haleluya Karisma. Ibu Saida Tambu Bolon, Pak Humala, Tuhan berkati. Haleluya. Siapa lagi nih? Ibu Eva, Pak Alvin. Haleluya. Tuh. Tuhan berkati ya. Sampai minggu besok Natalan. Tuhan berkati. Thank you. Selamat hari Minggu. Bu itu mana? Ibu Evi. Bu Evi. Pak Joko, Bu Sumiati, Willy. Semuanya ya. Tuhan berkati. Haleluya, Tuhan berkati semua. Selamat hari Minggu. Minggu depan kita Natalan ya, sama memperingati hari ulang tahun GBI Cililitan. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.